Rahayu, saudara-saudara Siwa Tosana Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari JS Collection Kresadi Channel Jakarta. Mari kita awali dalam doa. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Kali ini kita berada pada tayangan 103. Kita akan melakukan satu review tombak Krawangan Luk 5, di mana di dalamnya ada relief kinatah dengan relief 3 daun sirih atau godong suruh yang ada sulurnya. Sekaligus kita akan mereview pusaka nomor 5645. Rangkanya cukup eksotik. Namun sebelum kita bahas, mari kita awali dalam sebuah renungan. Tuhan, jika Engkau tak terjelaskan dan tak terpikirkan, lalu mengapa Kau berkahi kami dengan potensi pikiran yang cerdas melampaui makhluk yang lainnya? Manusia, jiwamu kuizinkan tumbuh dalam tubuh manusia yang memiliki potensi kecerdasan pikiran, agar kau terus menumbuhkan bibit kecerdasan itu. Dengan demikian, kelak kau bisa mengenal dan memahami kesemestaanku, hingga tiada lagi penjelasan yang kau perlukan untuk meyakini bahwa aku memang ada sebagai sang kecerdasan semesta yang tak terbatas. Mari kita langsung ke review nomor 5645. Ternyata di dalamnya adalah sebuah tombak dengan rangka sunggingan yang sangat cantik. Mari kita lihat. Ternyata tombak ini panjangnya 44,7 cm. Tombak ini kita sebut dengan tombak Krawangan karena ada lubangnya. Ada yang menyebutnya tombak Krawangan atau Trawangan, sama saja. Dia punya luk 5. Luknya ada 5. Dan dia punya relief kinatah. Ada daun sirih 1, 2, 3, dan sulurnya ke atas sampai di hampir ke ujung, di 2/3 bilah. Tombak ini kita sebut dalam satu kalangan perkerisan namanya tombak iras. Sehingga tombak iras itu antara bilah dan medok ini adalah merupakan suatu kesatuan, bukan benda yang terpisahkan. Sama seperti kayak keris iras, di mana gonjo dan bilah memang suatu kesatuan material. Mari kita lihat pamornya. Ada ditarik di sini menjadi ujung. Di bawahnya ada yang ditarik ke atas menjadi ujung kedua, ketiga menjadi ujung. Ketika model pamor yang seperti ini, orang menyebutnya adalah pamor rojo bolorojo. Kalau kita mau membedakan dengan pamor ujung gunung, kalau bolorojo, ujung baliknya ke bawah semua. Tapi kalau ujung gunung,
Ada puncak, kakinya ke samping. Ada puncak, kakinya ke samping. Tapi kalau kakinya bukit itu sampai ke bawah semua, berarti rojo bolorojo. Bedanya apa dengan junjung derajat? Seperti rojo bolorojo ini, namun kalau dia hanya berada di sor-soran saja, itulah yang kita sebut dengan junjung derajat. Sejatinya secara konsep pemaknaannya hampir sama. Kalau kita coba mengamati tentang aspek materialnya, baik besi, pamornya, sekaligus ketebalannya, dan garapnya, ini merupakan tangguh khas Brojoguno. Namun Brojoguno 1, 2, atau 3, saya menyebutnya khas Brojoguno. Tangguh pribadi saya adalah tangguh PB4. Sekelumit tentang cerita PB4. Sinuwun Pakubuwono kaping 4. Dia dikenal yang paling sakti. Tapi bagi saya, dia tidak hanya sekedar paling sakti, namun dia paling cerdas. Dia bercita-cita ingin mengembalikan untuk penyatuan Mataram setelah dipisah menjadi Solo dan Jogja. Dia bercita-cita luhur, walaupun dia gagal melakukan manuver ke sana, ke Samari, dan lain sebagainya. Karena kecerdasannya, dia tidak pernah ditangkap penjajah. Jadi pada pusoko PB keempat, kebanyakan pusokonya wingit-wingit. Mari kita lihat secara filosofi. Secara filosofi, apa itu keris atau tombak? Ketika luknya 5. Secara luk 5 sendiri punya sesuatu filosofi, yaitu filosofi tentang kewibawaan. Kalau kita bicara tentang masalah pamor rojo bolorojo, pamor rojo bolorojo itu adalah untuk melanggengkan kekuasaan, atau paling tidak untuk senantiasa bisa berada pada lingkaran kekuasaan itu. Nah, di sini ada tambahan 3 relief daun sirih atau godong suruh, kinatah, dan sulurnya pun juga kinatah sampai ke atas. Mari kita coba sedikit kenalin. Sirih itu adalah suatu tanaman yang menempel pada tanaman yang lain. Tapi hebatnya sirih adalah dia tidak menghisap nutrisi dari pohon yang ditempelin, dan dia juga tidak merusak. Tidak seperti benalu yang bersifat merusak tanaman yang ditempelin. Itulah hebatnya si sirih. Justru sirih itu mampu menambah suatu keindahan kepada pohon yang ditempeli. Karena bentuknya seperti kayak hati, sehingga memberikan semacam suatu keindahan pada pohon yang ditempeli dengan pajangan daun sirihnya. Sirih adalah suatu tanaman yang bersifat merambat ke atas. Merambatnya ke atas didahului oleh sulurnya, sehingga kemudian nanti akan bercabang membentuk daun-daun atas, sulur lagi, merambat ke atas lagi. Itu hakikatnya seperti suatu pertumbuhan, suatu kehidupan dari kecil menjadi sedang dan besar, sesuatu usaha dari kecil, sedang menjadi sukses. Itulah semacam sesuatu filosofi sirih. Jadi bagi saya sirih itu memberikan sesuatu perlambang pertumbuhan
tanpa harus merugikan orang lain, tapi justru bermanfaat buat orang lain. Karena sirih banyak kegunaannya, termasuk untuk obat dan lain sebagainya. Bahkan menurut pemahaman spiritual, 3 daun sirih juga merupakan suatu lambang pemujaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam manifestasi sebagai Sang Hyang Trimurti, atau istilah keren sekarang ini Trinitas, di mana Brahma dilambangkan sebagai Sang Pencipta, Wisnu Sang Pemelihara, dan Siwa Sang Pelebur. Ada satu hal yang kita harus pahami. Banyak orang berpikir kalau begitu Tuhan banyak. Tidak, sejatinya Tuhan cuma satu. Hanya Dia punya sesuatu, banyak hal yang bisa dilakukan. Karena namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi sulur ini melambangkan keesaan daripada Tuhan. Akhirnya, di sini kita bicara tentang masalah kesimpulan filosofis secara keseluruhan tombak ini. Kalau menurut saya filosofi secara keseluruhan ya tinggal digabungkan saja. Semua filosofi yang saya babar tadi, dari Luk Limanya, Pamor Rojo Bolorojonya, 3 daun sirihnya, dan sulurnya, tinggal digabungkan aja menjadi semacam satu pemaknaan kenapa tombak ini dibuat oleh Sang Empu. Karena kita percaya dalam Pusoko isinya adalah doa, dan doa itu merupakan suatu simbol dan disimbolisasi dari luknya ini, dari pamornya ini, dari reliefnya yang ada di sini, sehingga secara keseluruhan isi doa daripada keris ini terbabar dari rangkuman tadi. Kali ini mari kita belajar menyimpulkan sendiri-sendiri. Justru sisa waktu yang ada, saya ingin mengajak untuk merenung kembali sebagai kelengkapan dari renungan awal tadi. Ini apa yang dikatakan Tuhan kepada kita. Manusia, akal budi adalah berkah yang luas dan sangat luar biasa bagi jiwamu dalam tubuh manusia ini. Jika engkau enggan menggunakannya, engkau akan terjebak dalam kehidupan yang tidak masuk akal. Namun jika engkau rajin menggunakan potensi akal budimu, maka engkau akan menyadari bahwa segala hal yang ada di bumi ini semuanya serba masuk akal. Relevansinya renungan tadi dengan Tosanaji apa? Ya, sering saya kemukakan, berkeris, bertosanaji itu memang merupakan suatu permainan rasa. Namun, nalar jangan ditinggalkan. Karena semuanya harus masuk akal. Jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi
Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mari sama-sama menjalankan peran untuk turut mengangkat langit Nusantara ini sebagai hakikat kenapa kita harus terlahir di Nusantara ini. Walaupun hanya dari bagian budaya yang kecil saja, yaitu tentang Tosanaji. Semoga tayang ini memberikan sesuatu manfaat. Kalaupun ada sesuatu kesalahan dalam bertutur, mohon dimaafkan. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Tombak Luk 5, Kerawangan, Iras, relief Kinatah, 3 daun sirih bersulur dan panjang 44,7 cm, tangguh empu Brojoguno, tangguh era PB4. Semoga berkenan. Nuwun.